Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rahmat, nikmat-nikmat yang telah Allah persekotkan kepada kita, yang insya Allah jika kita taati sepenuhnya, pelunasan nikmat itu pasti akan sampai kepada kita. Salam dan salawat kita hantarkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jika kita cermati semua perintah ibadah, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, sasaran akhirnya untuk menjadikan abidnya orang-orang yang takwa pada Allah. Dan itulah misi penciptaan manusia yang menurut Az-Zariyat 5:6, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti halnya puasa Ramadan yang baru kita tinggalkan atau kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan sebulan yang lalu, ujung dari perintah ibadah puasa Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang panggil tetap orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya meraih takwa di sisi Allah. Bulan depan insya Allah musim bulan haji. Orang pergi haji yang dinilai oleh Allah, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang pergi haji, ibadah haji yang dinilai apakah dalam rangka pergi haji untuk meraih derajat hati yang takwa. Persoalan istitoahnya, kemampuan menempuh perjalanan dari kampung halaman sampai ke tanah suci dan kembali, itu adalah ikhtiar manusiawi. Yang sekarang sedang lockdown ini tentu nasibnya tidak menentu berapa jamaah yang bisa diberangkatkan. Namun sasaran akhirnya jelas, tidak dilihat apakah pergi haji tadi dengan plus ataupun dengan minus atau dengan apa, tidak dipersoalkan. Tapi Allah menegaskan bahwa yang dinilai oleh Allah, apakah orang pergi haji dalam rangka min taqwal qulub. Rangkaian musim haji ada ibadah sembelih kurban, sama juga. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi Allah menilai orang menyembelih hewan kurban. Jadi bukan gemuknya, gendutnya, tapi yang memenuhi standar, bukan darahnya, bukan bulunya, tapi apakah orang menyembelih hewan kurban tadi dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Jadi sasaran berkurban, ibadah kurban adalah tetap dinilai takwa atau bukan. Bahkan mungkin termasuk dikategorikan dalam ghairu mahdoh, menegakkan keadilan itu pun juga termasuk mendekatkan diri kepada derajat takwa. Iqbilu wa aqrabu littaqwa, tegakkan keadilan untuk mendekatkan dirimu pada derajat takwa di sisi Allah. Menegakkan keadilan, mewujudkan tegaknya keadilan, pintu utamanya adalah dengan menegakkan hukum. Para khatib pun setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh para khatib
dengan ayat yang sudah populer, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan di dalam An-Nisa 131 Allah ingatkan juga, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami perintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum generasimu, sebelum umat Nabi Muhammad, dan juga kepada umat Muhammad. Semua itu ternyata agar menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk generasi, untuk umat Muhammad diberikan buku panduan berupa Al-Quranul Karim. Karena itu jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, karena jelas zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Hadirin rahimakumullah, kalau demikian berarti apa sebenarnya takwa itu? Banyak pengertian, penjelasan pendapat yang menguraikan membahas tentang takwa. Ada yang mengartikan bahwa takut itu ada dua. Takwa itu ada dua. Kalau diartikan sebagai takut, ada takut dalam pengertian secara tabi'i, sesuai dengan tabiatnya. Malam-malam habis isya kita pulang dari masjid, mau dekat rumah kepergok dengan harimau. Pasti itu sudah tabiatnya kita sebagai manusia takut dengan harimau. Entah galak atau enggak galak, pasti kita yang akan ketakutan. Itu tabiatnya. Tapi kalau yang sebaliknya, yang takut harimaunya, barangkali dia orang itu sepawang harimau. Tapi juga ada takut dalam pengertian syar'i. Takut sesuai dengan pedoman tuntunan syariat Allah. Takut melanggar syariat Allah. Takut kalau meninggalkan syariat Allah. Ada juga yang memberikan pengertian takwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf, 4 kata. Tak, qaf, wawu, ya. Tak pertama, tak artinya tawadhu. Orang takwa itu adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak arogan, mentang-mentang kaya, mentang-mentang jabatan tinggi, mentang-mentang dan mentang-mentang. Bukan itu. Jadi taknya dikatakan tawadhu, qafnya qanaah. Orang yang takwa adalah orang yang selalu tulus hati dalam menerima apa saja yang diberikan oleh Allah, selalu dirasakan sebagai cukup, tidak tamak, tidak serakah. Wawu diartikan sebagai warok, orang yang selalu menghindari hal-hal yang subhat. Yang subhat saja harus dihindari, apalagi yang haram. Kenapa? Pada dasarnya yang halal dari Allah untuk kita lebih dari cukup. Jadi Allah sediakan yang halal untuk hamba-hamba Allah ini lebih dari cukup. Yaknya yakin bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah maha melihat, maha mendengar apa-apa yang kita kerjakan. Sementara itu Ali bin Abi Thalib memberikan indikasi. Apa indikasi tanda-tanda orang yang takwa? Takwa merupakan hasil dari ibadah tadi. Jadi takwa tidak akan ada tanpa diproses melalui beribadah yang benar dan benar ibadahnya. Menurut Ali bin Abi Thalib, tanda pertama adalah al-khauf minal jalil. Orang yang takut kepada Allah secara syar'i tadi. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang amaliyahnya selalu bersandarkan, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul.
wa syukru bil jazil, orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi ketika diberikan rezeki besar, jadi konglomerat, dia tidak lupa salat. Jadi ketika jadi konglomerat, dia tetap bahkan semakin taat. Waridho bil qalil, ridho dan ikhlas menerima nikmat-nikmat dari Allah meskipun jumlahnya tak seberapa. Jadi kalau tadi jadi konglomerat, dia tetap taat kepada Allah. Ketika jadi konglomerat, dia pun tetap taat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, itu semua menjadi bekal mudik ke kampung akhirat. Bekal mudik ke kampung akhirat. Dan kita semua pasti akan mudik ke kampung akhirat. Persoalannya hanya tinggal kapan mati, dengan sebab apa mati, di mana kita mati. Urgensi takwa, kalau kita kaitkan dengan Al-A'raf ayat 26, walibasu taqwa dzalika khairun. Pakaian terindah bagi orang mukmin adalah takwa. Jadi takwa diibaratkan pakaian bagi orang mukmin. Yang kedua, takwa bekal terbaik untuk mudik ke kampung akhirat. Karena itu Allah ingatkan tadi dalam iftitah yang saya kemukakan, wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi hanya bagi yang akalnya berfungsi secara baik dan benar akan mampu menangkap perintah ini. Yang ketiga, orang takwa adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah. Yang paling dimuliakan di sisi Allah hanyalah orang-orang yang takwa kepada Allah, hasil dari pekerjaan ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah, tiap Jumat para khatib mengingatkan kita semua agar takwa kepada Allah, bahkan diingatkan jangan mati kalau tidak dalam kondisi islami. Seakan-akan bahasa gampangnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi berarti dilarang mati kalau dalam kondisi kafir. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita sadari betul bahwa orang yang beriman boleh mati jika matinya dalam kondisi Islami. Oleh karena itu pula, agar kita masuk menjadi golongan muslim yang totalitas, muslim yang kafah, muslim secara utuh sebagai proses untuk menghasilkan predikat takwa, karena itu merupakan bekal yang paling utama untuk mudik ke kampung akhirat, maka kita harus berupaya maksimal agar mati
dalam kualitas husnul khotimah. Mati berkualitas harus dimulai dengan hidup yang berkualitas pula. Padahal kita semua tahu mati adalah suatu kepastian. Mati suatu kepastian. Tapi ingat, kapan mati, di mana mati, dengan sebab apa kita mati, itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan hak prerogatif Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih sehat walafiat, masih segar bugar, bagi kita orang-orang yang beriman, mari ayo kita cari, kita siapkan bekal takwa tadi sebanyak-banyaknya, karena cuma itu bekal yang harus kita bawa untuk mudik ke kampung akhirat. Dan mudik ke kampung akhirat tidak mengenal lockdown. Ya, lockdown tidak berlaku untuk kepentingan mudik ke kampung akhirat. Oleh karena itu mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya dengan cara benar-benar beribadah, dan ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'i ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.